Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-13. Hadits yang ke-13. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau atau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dan telah berlalu bahwa yang diinginkan dengan keimanan di sini atau penafian keimanan itu penafian apa? Kesempurnaannya, bukan penafian pokok dari keimanan tersebut. Karena pembahasan tentang iman itu ada namanya ya, aslul iman dan ada namanya kamalul iman. Ada pokok keimanan yang dengannya lah keimanan seorang itu bisa tegak. Dan tanpa pokok keimanan ini, keimanan seorang hamba tidak dianggap. Dan ada namanya kamalul iman, di antara yang menyempurnakan iman seseorang. Kenapa ada kamalul iman? Karena iman di dalam definisi ahli sunnah wal jamaah, dia yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka semakin bertambah ketaatannya, semakin bertambah pula keimanannya. Dan keimanan semakin dia bertambah, maka semakin sempurna. Ya. Begitu pula semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin berkurang pula keimanannya. Hanya saja, apakah bisa kita katakan dia keluar dari keimanan? La. Karena dia masih punya aslul iman, pokok keimanan. Makanya disebutkan ini agar tidak menjadi iskal di dalam hadits ini. Tidak menjadi problematika atau permasalahan dalam hadits. Karena dalam hadits dikatakan la yu'min, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Orang-orang Khawarij dan yang semisal dari mereka seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa iman itu apa? Syai'un wahid la yatajazza. Hanya satu. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka kapan orang melakukan lawan dari iman, yaitu maksiat, dosa, maka dikatakan oleh mereka bahwa imannya telah hilang dan keluar dari dirinya. Makanya mereka, di sisi mereka orang-orang pendosa, khususnya pelaku dosa besar, kafir, mukhrijum minal millah, mukhalladun finnar, keluar dari agama, kekal dalam neraka. Wal iyadu billah. Pendapat yang sangat keji, ya, pelampauan batas kepada kaum muslimin. Dan benarnya itu madhab ahlus sunnah wal jamaah. Dan dalam hadits ini juga terdapat bahwa seorang muslim, khususnya apalagi seorang mukmin yang sejati, yang mengaku beriman, ya, salah satu sifat yang hendaknya ada pada diri mereka, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dan di hadits ini juga mengisyaratkan tentang sifat tawadu dan tidak hasad, iri dan dengki kepada saudara kita yang lainnya. Karena namanya seorang yang cinta terhadap saudaranya akan sesuatu yang dia juga cinta terhadap dirinya. Dengan sesuatu tersebut, mereka tidak akan pernah iri dengan saudaranya yang melihat saudaranya sama dengan dia. Apatah lagi melihat saudaranya lebih daripada dia. Karena seorang mukmin itu ya seharusnya dia mencintai saudaranya. Kalau saudaranya bisa mendapati atau menjumpai apa yang ada pada dirinya berupa kebaikan. Ya, bahkan seorang kalau betul-betul beriman, dia akan lebih cinta lagi kalau saudaranya bisa lebih daripada dia. Tapi yang terjadi di masa kini, bahkan di tengah-tengah penuntut ilmu wal iyadu billah, kebanyakan dari mereka itu tidak senang melihat saudaranya itu mendapatkan kebaikan.
apa yang ada pada dirinya. Bahkan dia inginkan, jangankan untuk melihat saudaranya lebih daripada dia, untuk melihat saudaranya saja mendapatkan sedikit apa yang ada pada dirinya, dia hasad, iri dan dengki kepada saudaranya. Nah, dan di sini juga ilmu hendaknya seorang itu tawadu, ya, tawadu terhadap apa yang dia miliki. Kita masuk ke dalam hadits berikutnya, hadits yang ke-14. Qala rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, as-sayyib az-zani, seorang lelaki yang telah menikah kemudian dia berzina, wal iyadu billah, nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wan nafsu bin nafs, seorang yang membunuh seorang jiwa. Wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, yakni meninggalkan Islam, dalam kata lain murtad, al mufariqu lil jamaah. Ya, sehingga dia berpisah dari jamaah yang diinginkan dengan jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syahid dari hadits, Nabi SAW ingin menjelaskan tentang hukum had. Hukum had terhadap beberapa jenis dari jenis-jenis jinayah, perbuatan keji di dalam Islam. Karena perbuatan-perbuatan keji di dalam Islam yang merupakan pelampauan batas, selain ada dosa dan ganjaran yang akan didapatkan di akhirat kelak, syariat juga menetapkan hukum had, hukum atau ganjaran yang akan dia dapatkan di dunia. Inilah di antaranya. Hukum halalnya darah mereka bagi kaum muslimin. Maksudnya hukum bolehnya mereka dibunuh. Dan hukum ini jatuh kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang sudah menikah lalu berzina. Yang kedua, orang yang membunuh jiwa seorang muslim. Dan yang ketiga, orang yang murtad keluar dari agamanya dan berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Dan dalam hadits ini juga dijelaskan bagaimana Islam menjadi agama yang paling sempurna dan mengumpulkan segala bentuk keindahan. Dan di antara keindahan tersebut sifat rahmat, kasih sayang sesama manusia. Dan di antara bentuk kasih sayang tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan darah seorang muslim. Tidak sembarang seorang bisa menumpahkannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Nah, ini diantara ayat-ayat kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh suatu jiwa atau satu jiwa tanpa hak, dan bukan karena jiwa yang dia bunuh ini membunuh orang lain, tapi dia bunuh tanpa hak, maka faka'annama qatalan nasa jami'a. Satu orang yang dia bunuh tadi itu seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Wal iyadu billah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman qatala mu'minan muta'ammidan. Apa kata Allah? Fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihim wa la'anahu wa a'adda lahum
adzaban alima. Subhanallah. Berapa adab yang disebutkan? 4. Man qatala mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannam. Yang pertama pasti neraka. Bukan hanya neraka, tapi neraka paling dalamnya, jahannam. Wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah murka kepadanya. Apa yang ketiga? Apa? Wa la'anahullah. Dan Allah melaknatnya yang terakhir. Dan Allah menyiapkan untuknya azab. Makanya mulianya Islam itu dengan salah satunya menjaga darah seorang muslim. Sekarang kita mensyarah atau menjelaskan tiap lafaz-lafaznya. La yahillu damimri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, la yahillu qatluhu. Apa maksudnya tidak halal darahnya? Tidak boleh dia dibunuh. Disebutkan dalam hadits yang lainnya, inna dima'akum wa amwalukum wa a'radakum alaikum haram. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian atas kalian itu haram. Maksudnya haram untuk apa? Haram untuk diambil dan direbut oleh orang yang lainnya. Tidak boleh sembarang orang membunuh, mengambil darah orang lain, menghalalkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, atau merampas hak dan kehormatan orang lain. Karena kata Nabi, alaikum haram. Itu haram untuk atas kalian. Kemudian kata beliau, la yahillu damu mri'in muslimin. Kata beliau imri'in. Imri'in dari kata mar'u. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Apa muannasnya? Mar'atun. Bentuk lainnya imra'atun. Mungkin kita bertanya, kenapa yang diharamkan darahnya hanya disebutkan imri'in? Diwakilkan dengan apa? Imri'in. Disebutkan dengan domir laki-laki. Kata para ulama, disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena kebanyakan takbir dalam Al-Quran, khitab dalam Al-Quran, itu khitab untuk mudzakkar. Hanya saja setiap khitab dalam mudzakkar, dan ini sudah menjadi kaidah, hukum asalnya itu untuk mudzakkar dan muannas. Itu kaidah. Jadi semua khitab dalam Al-Quran, baik itu muannas, apalagi yang mudzakkar ya, khususnya mudzakkar, itu mengkhitab mudzakkar sekaligus muannas. Makanya hukum syariat itu, kalau ada syariat yang turun atau perintah yang turun terhadap sesuatu, asalnya untuk laki-laki dan wanita, sampai ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Baik. Kemudian kata beliau, as-sayyibuz zani. As-sayyib jelas dia adalah seorang yang telah menikah dengan pernikahan yang syah. Ini sayyib. Kemudian an-nafsu bin nafs. Apa maksudnya jiwa dengan jiwa? Maksudnya kata para ulama, al-qisas. Hukum qisas itu atau hukum penggal kepala atau hukum membunuh, itu hukum apa? Hukum bagi siapa? Bagi orang yang membunuh. Jadi orang yang membunuh jiwa, hukumannya juga jiwanya harus dibunuh. Makanya dikatakan an-nafs bin nafs, jiwa dengan jiwa. Barang siapa yang menghilangkan jiwa, maka hukumnya jiwanya juga harus dihilangkan. Nah, itu makanya dikatakan an-nafsu bin nafsi. Kemudian yang terakhir, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, jelas sudah kita sebutkan. At-tariku lidinihi maksudnya al-murtad.
dan al-mufariqu lil jamaah maksudnya al-jamaah al-muslimin atau jama'atu al-muslimin. Nah, sekarang tinggal faidah dari hadits akan banyak disebutkan terutama masalah. Yang pertama sudah berlalu masalah tentang bagaimana Islam menjadikan atau dijadikan oleh Allah sebagai agama yang sempurna yang memiliki atau mengandung begitu banyak keindahan, dan di dalamnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga darah seorang muslim. Dan yang kedua, lafaz la yahillu damimri'in muslimin. Yang diharamkan itu darah seorang muslim. Mungkin akan muncul pertanyaan, berarti kalau orang kafir bebas kita bunuh? Nah, ini tidak. Keliru. Dikatakan oleh para ulama, dikecualikan dari hadits ini orang-orang selain muslim kecuali 4. Kan dikatakan haram darah seorang muslim kecuali 3 sebab. Kan yang kita pahami apa? Berarti selain muslim haram atau halal? Halal darahnya. Hanya saja dari siapa yang dihalalkan darahnya ini dikecualikan lagi 3. Dikecualikan 3. Yang pertama ada namanya kafir al-mu'ahad. Ada namanya kafir al-mu'ahad. Kenapa dikatakan mu'ahad? Dari kata ahdun. Ahdun itu perjanjian. Berarti seorang kafir mu'ahad adalah seorang yang kafir yang diantara mereka dan kaum muslimin terdapat perjanjian. Untuk tidak saling apa? Saling membunuh. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW pada apa? Pada perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua al-musta'man. Al-musta'man ini orang kafir yang datang ke negeri muslim. Kalau istilahnya kita sekarang turis atau orang asing. Bukan asing bahasa Makassar ya. Kalau asing bahasa Makassar cek lah ya, asin itu. Ini orang asing, orang luar. Jadi dia dari negeri kafir datang ke negeri muslim. Hanya saja datangnya dia ke negeri muslim itu apalagi namanya, diberikan atau dijamin keamanannya oleh negara muslim tersebut. Nah, seperti ini orang-orang kafir yang datang di negeri kita sekarang, ya, seperti orang kafir yang berniat jual beli, ya kan? Atau berniat yang semisal dengannya. Nah, ini dapat tidak pengamanan dari negara? Dapat. Ya kan? Dapat pengamanan dari negara. Kemudian yang terakhir ada namanya zimmi. Ada namanya zimmi. Dan zimmi ini orang-orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin. Kalau bedanya zimmi dengan musta'man, kalau zimmi atau musta'man itu orang dari luar masuk ke dalam. Orang dari negeri kafir masuk ke negeri muslim. Paham ini? Seperti turis-turis itu. Kalau zimmi ini orang dalam. Maksudnya orang yang tinggal bersama kita ini. Itu namanya zimmi. Bedakan itu ya. Jadi ada namanya pertama apa? Mu'ahad. Seorang yang kafir yang memang sudah ada perjanjian antara kita dengan mereka. Yang kedua ada musta'man. Orang yang dijamin keamanannya. Yang ketiga ada zimmi. Orang yang tinggal sama kita. Paham ini? Nah, ini beda. Nah, sekarang mungkin yang paling beda itu yang sulit kita bedakan antara musta'man dan zimmi. Bedanya musta'man dengan zimmi, kalau musta'man orang dari luar, negeri kafir datang ke negeri Islam. Kalau zimmi orang dalam, ordal. Maksudnya orang yang hidup sama kita hidup dengan mereka. Paham ini? Tayyib. Nah, ini diantara faedahnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam faedah berikutnya tentang masalah as-sayyibuz zani.
Di antara seorang muslim yang boleh dibunuh atau dihalalkan darahnya, orang yang telah menikah kemudian berzina. Orang yang telah menikah kemudian berzina. Sebelum kita masuk dalam permasalahannya, sekarang kita perlu tahu kapan seseorang itu bisa dihukum. Kapan seorang thayyib az-zani itu boleh dihukum. Paham ini? Disebutkan oleh para ulama, sesuatu itu atau kejadian itu harus disaksikan oleh 4 saksi laki-laki yang jujur dan dipercaya. Harus disaksikan oleh 4 laki-laki yang jujur dan dipercaya. Dan persaksiannya harus jelas. Kata para ulama, harus dia lihat dengan mata kepalanya timba masuk ke dalam sumur. Kalau tidak syah persaksiannya. Dan harus keempat-empatnya bersaksi. Anggaplah ada fulan, kemudian kita berempat datang bersaksi. Saya, Abdurrahman Mubar, Iman, sama anggaplah Sultan. Berapa orang ini? 4. Keempat-empatnya pertama harus diyakini dulu. Dia orang yang jujur dan dipercaya. Setelah itu yang kedua, keempat-empatnya betul-betul harus melihat dengan mata kepalanya. Dan harus sepakat dengan persaksiannya. Kalau misalnya semua bilang sepakat, tiba-tiba Iman bilang, oh tidak, saya tidak sempat lihat tadi. Syah tidak persaksiannya? La. Paham ini? Atau semuanya sepakat, tapi persaksiannya tidak jelas. Begitu ditanya, kalian betul lihat timba masuk sumur? Bilang, tidak kayaknya. Tidak sampai masuk kayaknya timbanya. Ini tidak syah persaksiannya. Paham ini? Ini disebutkan oleh para ulama. Tapi untuk saat ini, hal yang seperti ini kata para ulama sulit. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak hanya ini cara satu-satunya. Melainkan ada cara yang lain untuk bisa menegakkan hukum had untuk seorang yang berzina ini tadi. Khususnya as-sayyib az-zani. Kata para ulama, i'tiraf. Pengakuan orang yang berzina itu sendiri. Jadi yang pertama tadi syahadah dari 4 laki-laki yang jujur dan dipercaya, yang sepakat dan jelas persaksiannya. Tapi karena itu sulit, apalagi di zaman ini, maka apa? Pindah ke jalur yang kedua, i'tiraf. Orang yang berzina itu sendiri yang mengakuinya. Nah, ini juga termasuk di dalam hal yang membolehkan seseorang menetapkan hukum had kepada orang yang berzina, khususnya orang yang sudah menikah. Hanya saja permasalahan ini lagi dibahas. Kalau begitu, apakah wajib seorang yang mengaku untuk mengakui perbuatannya sebanyak 4 kali atau cukup 1 kali saja? Karena datang pembahasan ada yang mewajibkan nanti 4 kali dia mengaku, baru dia dirajam. Kalau belum 4 kali, tidak dihukum. Dan masing-masing punya dalil. Orang-orang yang berpendapat bahwa dia harus mengakuinya 4 kali, dia berdalilkan dengan hadits Ma'iz ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya. Dia mengatakan, inni qad zanaitu. Saya sudah berzina. Tapi Nabi palingkan wajahnya. Tapi orang ini kembali menuju ke hadapan Nabi, dia berkata, saya sudah berzina. Yang kedua kalinya, Nabi berpaling lagi. Dia ikuti lagi. Sampai dia ulang itu 4 kali. Baru Nabi katakan, apakah engkau mabuk? Maksudnya, sakit-sakit kok kapan?
Kata dia tidak. Nabi masih ragu, dibawa kepada kaumnya. Ditanyakan kepada kaumnya, apakah kalian mengetahui bahwa orang ini adalah pemabuk? Kata kaumnya tidak. Tapi Nabi belum rajam. Nabi perintah lagi salah seorang sahabatnya, coba cium bajunya. Apakah berbau khamr atau tidak? Kata sahabatnya, enggak. Baru Nabi tanyakan kepada dia, betul kau berzina? Kata dia, na'am. Barulah Nabi perintahkan untuk dirajam. Syahidnya yang ingin kita bawakan, bagaimana sahabat ini, dia dirajam setelah mengakui perbuatannya, hanya saja setelah mengakui perbuatannya sebanyak 4 kali. Tapi pendapat yang lainnya bilang enggak. Melainkan Nabi SAW menanyakannya atau berpaling dari laki-laki yang mengaku ini sebanyak 4 kali, itu bukan karena dia mengharuskan pengakuan 4 kali. Tapi karena Nabi takut memutuskan hukum yang yang ragu. Maka beliau ingin memastikannya. Paham ini? Baik. Dan juga ada dalil yang lainnya. Dalil seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW yang telah mengaku berzina dengan salah satu pelayannya atau pelayan suaminya. Wal iyadu billah. Nas'alullah al-afi wassalamah. Yang dimana pelakunya ini, pelayannya ini yang menzinahi dia, itu adalah seorang pemuda belum menikah. Jadi yang menzina, yang pezina yang sudah menikah siapa? Perempuannya. Yang berzina dengannya si laki-laki belum menikah. Kemudian tersebar kisah wanita ini. Sebelum dia datang dan dilaporkan kepada Nabi, kisahnya tersebar dan salah seorang mengatakan kepada orang tuanya si wanita ini, dia mengatakan, atau orang tuanya laki-laki ya, orang tuanya laki-laki, dia mengatakan kepada ayahnya, wajib engkau tebus perbuatannya anakmu ini dengan menyedekahkan 100 kambing atau domba dan membebaskan 1 budak. Dia lakukanlah si laki-laki ini. Sampai akhirnya ada yang bertanya kepada salah seorang alim dari kalangan para sahabat. Kata alim ini, seharusnya tidak kau lakukan hal yang seperti itu. Kemudian dilaporkanlah kepada Nabi SAW. Jadi tadi masalah ini tersebar di kampungnya. Sampai diangkat kepada salah seorang alim dari kalangan para sahabat. Kemudian diangkat sampai ke Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, al-ghanamu wal walidatu raddun alaik. Kambing yang telah kau sedekahkan dan budak yang telah kau bebaskan, raddun alaik, tidak diterima. Karena dia menganggap tadi zinahnya itu bisa gugur dengan apa? Dia menyumbang. Tapi kata Nabi, raddun alaik, tidak diterima. Wa ala ibnika jildu mi'atin wa taghribu am. Yang seharusnya engkau lakukan untuk anak laki-lakimu, kau cambuk 100 kali dan kau asingkan selama 1 tahun. Waqdu ya Anis. Dia perintahkan kepada salah seorang sahabatnya, Anis, sekarang kau pergi ke perempuan itu. Fa ini tarafat farjumha. Kalau kau dapati dia mengakui perbuatannya, maka rajam dia. Ini syahidnya. Kata Nabi kepada bapaknya laki-laki tadi, tidak diterima sumbanganmu, sedekahmu untuk menggugurkan dosa zina. Melainkan kau harus mencambuk anakmu 100 kali dan mengasingkannya 1 tahun. Adapun untuk wanita tadi, dia perintahkan sahabatnya. Nah, sekarang antum Anis datang kepada wanita itu. Tanyakan kepada dia. Kalau dia mengaku, maka rajam dia. Apa kata Nabi di sini? Kalau dia mengaku. Nabi tidak mengatakan,
Fa idza tarafat arba'a marrat. Kalau dia mengaku 4 kali baru kau rajam. Nabi bilang apa? Kalau dia mengaku, biar 1 kali saja. Baru kau rajam. Jelas ini hadisnya? Jelas enggak? Kalau yang pertama tadi, laki-laki yang mengaku, dia mengaku sebanyak 4 kali. Nah, di sini dia bilang enggak. Ini buktinya wanita. Nabi mengatakan kalau dia sudah mengaku 1 kali rajam nih. Enggak butuh 4 kali. Dan dibalas juga hadis yang pertama. Nabi SAW itu bertanya atau berpaling dari laki-laki itu sampai dia mengaku 4 kali. Itu bukan karena wajibnya 4 kali. Bukan. Tapi Nabi ingin apa? Memastikan itu. Paham ini? Ini dalil yang lebih kuat dan ini yang lebih rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Lagi pula disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Orang gila mana yang mau mengakui perbuatannya, ya, kalau memang dia mau lari dari hukumannya. Kenapa harus butuh 4 kali untuk kita memastikan jujur atau tidak? Paham ini? Kita ini kalau kita sudah mengaku, saya minta maaf Pak, kemarin saya curi manggata. Butuh enggak kita perkuat? Betul itu kau curi. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia mau mengaku kalau dia bohong? Paham ini? Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Orang bodoh mana yang mau mengaku perbuatannya salah, tapi yang diinginkan bohong? Paham ini? Kita ini kalau sudah mengakui perbuatan afwan, kemarin saya salah, saya lakukan seperti ini. Orang yang mendengar itu, apakah bisa dia katakan, bale-bale kok gampang? Bisa enggak? Lah, kan dia sudah mengakuinya. Paham ini? Maka untuk apa kita tunggu sampai dia mengaku 4 kali? Paham gitu? Taib. Nah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian juga sekarang bagaimana cara bunuhnya? Kan tadi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina hukumnya dibunuh. Sekarang bagaimana cara bunuhnya? Apakah dibunuh begitu saja? Dipenggal kepalanya atau diapakan? Kata para ulama dibunuh dengan cara dirajam. Dan kaifiat rajam ini seorang laki-laki ya, ditegakkan di satu tempat dalam keadaan dikelilingi oleh sekumpulan manusia. Yang dimana nanti laki-laki yang ditegakkan ini itu akan dilempari oleh sekumpulan manusia yang mengelilingi dia sampai dia mati. Dan disebutkan oleh para ulama dia dilempar harus dengan batu yang bukan batu besar dan bukan batu kecil. Batu sedang. Kenapa? Ada hikmahnya. Kalau batu besar, boleh jadi dia langsung mati di lemparan yang pertama. Akhirnya apa? Tidak ada efek jerah yang dia rasakan. Kalau batu kecil juga, itu menyiksa dirinya. Bayangkan kalau antum dilempar batu kecil sama sekelompok manusia, itu dari subuh sampai maghrib, antum masih setengah mati tuh. Paham ini? Itu menyiksa. Nah sedangkan Nabi SAW bersabda, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Kalau memang kalian membunuh, maka perbaikilah caranya. Paham ini? Ya, kalau sebatu besar juga, tidak ada efek jerahnya. Paham ini? Nah, karena disebutkan oleh para ulama, sebenarnya hikmah dari hukum rajam ini, supaya ada efek jerah. Bagi orang yang melakukannya, dan bagi orang yang menyaksikannya. Nah kalau dibunuh 1 kali lempar mati, tidak ada dia rasa. Tidak boleh juga batu kecil, karena terlalu menyiksa. Paham ini? Taib. Nah sekarang masalah berikutnya lagi. Dan ini masalah terakhir di pembahasan Ats-Tsayyibuz Zani. Ats-Tsayyibuz Zani jelas, seorang yang telah menikah kemudian berzina. Sekarang masalahnya, ini kan berzina. Kalau ada orang datang, bagaimana dengan homoseksual? Atau hubungan sesama jenis? Apakah masuk dalam hukum ini atau tidak? Paham ini? Kata para ulama, walaupun terjadi perselisihan di dalamnya, yang benarnya masuk dan dia dibunuh sama seperti dibunuhnya orang yang berzina. Paham ini?
Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa akwal, pendapat, tapi pendapat ini pendapat yang batil. Sama sekali tidak boleh diamalkan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hendak kita bunuh karena tidak sama dengan zina. Kita cukup memperingatinya dan mentakzir. Takzir itu apa bahasanya? Menghardik ya. Apa bahasanya itu? Boykot. Ya, itu mentakzirnya. Tapi pendapat ini kata Ibnu Utsaimin tidak kuat dalilnya, bahkan tidak ada dalil yang menunjukkannya. Bahkan ada yang lebih parah, dia mengatakan kita biarkan saja. Kenapa katanya? Kenapa katanya? Karena ini tidak masuk akal katanya. Dia perumpamakan bagaimana katanya kita menghukumi orang yang homoseksual dengan hukuman zina, sedangkan keduanya berbeda. Dan tidak akan mungkin ada orang yang mau berhubungan dengan sesama. Dia bilang hukumnya sama dengan orang yang memakan kotorannya katanya. Apakah kita hukum seperti hukumnya peminum khamr? Ini menurut mereka. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin ini pendapat yang paling gilanya. Katanya bagaimana caranya kita mengatakan itu tidak masuk akal dan itu terjadi. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang memakan kotorannya, siapa yang mengatakan kita tidak menghukuminya? Kita hukumi seperti orang peminum khamr. Kita takzir mereka, peringati mereka, boikot mereka. Karena apa yang mereka lakukan adalah keharaman. Intinya yang rojihnya, mereka tetap dibunuh sebagaimana dibunuhnya siapa? Orang yang berzina. Kemudian mereka berselisih di cara membunuhnya bagaimana. Wah, sangar-sangar cara bunuhnya ini. Lebih ngeri daripada orang yang berzina. Yang pertama, sama dengan orang berzina. Kita rajam sampai mati. Yang kedua, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia bilang dibakar hidup-hidup sampai mati. Bayangkan kata Abu Bakar, dibakar hidup-hidup sampai mati orang yang homo begini. Dan yang ketiga, ini yang masyhurnya. Dia dibawa ke tempat yang paling tinggi di suatu daerah. Kalau kita di sini di mana? Di Monumen Mandala misalnya. Atau orang Jakarta dibawa ke puncak Monas. Kemudian dibuang turun ke bawah. Bukan hanya itu, sambil dilempari batu sampai mati. Bayangkan. Ya dibawa ke tempat paling tinggi, anggaplah dibawa ke Monas. Dibuang turun ke bawah sambil dilempari batu sampai mati. Bayangkan. Dan ini yang masyhur. Dan mereka berdalilkan karena seperti ini pula Allah Subhanahu wa taala apalagi namanya membalas perbuatan kaum Nabi Lut. Lihat Nabi Lut itu. Bagaimana Allah balikkan buminya itu. Itu hukuman bagi mereka. Karena memang ini subhanallah perkara yang sulit dimasukkan ke akal. Sulit dimasukkan, tidak masuk akal yang seperti ini. Tapi terjadi. Wal'iyadzubillah. Makanya kata para ulama, setelah mereka akhirnya bersepakat mengatakan bahwa tetap dia dibunuh, dia mengatakan itu pun dibunuhnya itu harus lebih parah daripada orang yang berzina. Karena itu tadi. Kejahatan yang mereka melakukan itu lebih fahisyah. Orang yang berzina itu kejahatan, jarimah. Tapi setidaknya apa yang mereka lakukan itu masih di atas fitrah. Maksudnya laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Allahu Akbar. Bahkan para ulama membahas juga bagaimana hukum yang orang yang berzina dengan hewan. Dan ini terjadi di masa ini. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Baik, kemudian masalah berikutnya, ini masalah tentang rajam atau orang yang berzina dihukum had dengan dibunuh. Yang terakhir afwan. Yang terakhir, siapa yang bisa menetapkan hukum had itu? Ini penting. Jangan sampai antum salah paham di sini. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak boleh hukum had ditegakkan kecuali dari sisi seorang pemimpin atau siapa yang menggantikannya.
La tajuzu iqamatul hududi illa lil imami au naibihi. Tidak boleh seseorang menegakkan hukum had kecuali itu dari seorang imam atau siapa yang menggantikannya. Tidak boleh kita langsung menghukum orang. Nah, itu tergantung dari imam atau waliul amr di daerah tersebut. Paham ini? Baik. Kemudian masalah berikutnya tentang an-nafsu bin nafsi. Ini perlu dijelaskan juga. Allahu Akbar. An-nafsu bin nafsi. Apa maksudnya? Telah berlalu bahwa di antara yang dihalalkan darahnya dari kaum muslimin, seorang yang membunuh suatu jiwa. Dalilnya jelas, hadits. Dan di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Hanya saja perlu diperhatikan hukum ini an-nafsu bin nafsi itu diikat atau dikhususkan dengan ketentuan tertentu. Kata para ulama, ketentuannya mukafaah. Harus ada kesamaan dari derajatnya. Dan kesamaan atau derajat yang harus sama ini ada dua. Yang pertama dari sisi Islamnya, dan yang kedua dari sisi hurriyahnya, kebebasannya. Karena akan ada pembahasan nanti bagaimana hukum seorang muslim yang membunuh orang kafir. Apakah muslim ini harus dibunuh juga karena dia membunuh kafir atau bagaimana? Begitu pula juga hukum seorang budak. Bagaimana kalau ada seorang yang merdeka yang membunuhnya? Misalnya tuannya membunuh budaknya. Bagaimana pembahasannya ini? Nah, untuk yang pertama tadi, sepakat para ulama, seorang muslim tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh orang kafir. Paham ini? Jadi kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, dia tidak boleh langsung dibunuh. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yuqtalul muslim bil kafir. Seorang muslim itu tidak boleh dibunuh dengan sebab dia membunuh orang kafir. Perlu dirinci permasalahannya. Adapun yang kedua maka diperselisihkan oleh para ulama. Bagaimana kalau ada seorang sayyid, tuan membunuh budaknya, dan yang rojihnya tetap sayyidnya dibunuh dengan sebab perbuatannya. Itu yang rojihnya. Ini diantara pembahasan yang perlu kita bahas. Taib, adapun yang terakhir, wa tariku lidinihil mufariqul jamaah, ini jelas, ya. Ini jelas yang diinginkan dengan mereka adalah orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Tapi ingat, semua hukum yang berlalu ini kembali kemana? Waliul amr. Tidak bisa kita putuskan dengan kelompok kita sendiri, apalagi dengan diri kita sendiri. Kita lihat orang berzina, langsung kita rajam. Kita lihat orang membunuh, langsung kita tikam juga. Tidak bisa. Ya, kita kembalikan ke waliul amr. Ya, kalau hukum negara kita, ya negara yang menghukumi dengan penjara atau denda yang semisal dengannya, kita taati pemerintah. Paham ini? Karena syariat juga yang menetapkan hukum itu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.